Banyak orang yang tanya sih, dana darurat baiknya ditaruh di mana ya? Kan judulnya buat darurat. Nah, tapi meskipun opini orang macam-macam, ada beberapa prinsip utama yang kita harus ingat nih dalam alokasi dana darurat. Yang pertama, dana itu harus diletakkan di tempat yang liquid, alias yang gampang dicairkan jika emang betulan ada darurat. Biasanya sih para ahli finansial menyarankan taruhnya di tempat yang bisa dicairkan dalam waktu 1-24 jam. Jadinya otomatis instrumen-instrumen kayak saham, reksadana otomatis ke kick out ya teman-teman, karena nggak bisa cair dalam 24 jam. Biasanya butuh 3-5 hari. Yang kedua, dana darurat itu baiknya dipisahkan dari rekening pribadi yang berjalan. Contoh, kamu biasanya gajian dari rekening A. Kemudian kamu pindahkan nih tiap bulan sekian nominal masuk ke rekening B untuk dana darurat. Itu jauh lebih baik dibandingkan kamu taruh di A rekeningnya dan gajian di situ juga, pakai dari situ juga. Percayalah, segera akan habis dana daruratnya. Dan yang ketiga, ini versinya aku ya teman-teman ya. Kalau aku believe banget dana darurat itu harus bisa diakses at least oleh satu orang anggota keluarga kamu yang lain yang kamu percaya. Kenapa? Karena judulnya darurat. In case daruratnya untuk orang lain, kamu yang bisa akses kan? Tapi gimana kalau daruratnya untuk diri kamu sendiri? Nah, jadi kamu butuh banget ada satu orang terpercaya, entah suami, istri, anak, ataupun orang tua, ataupun kakak adik, yang bisa ikut akses dana itu dan bisa memberikan buat kamu jika dibutuhkan. Contohnya apa tuh? Kalau misalkan kamu pingsan gimana? Paham ya teman-teman ya? Yang bisa akses dananya, harus ada orang kedua yang bisa akses dana itu dan dipercaya oleh kamu. So, simply stated, taruh di mana dana daruratnya ada beberapa tempat yang bisa diletakkan teman-teman. Yang pertama itu rekening terpisah. Jadi tadinya sesuai dengan contoh, kalau kamu punya bank A, kamu taruhnya di bank B ya, itu even better. Dan usahakan bank B itu punya rekening digital juga, supaya bisa kamu akses kapanpun. In case kamu di jalan, in case kamu di luar kota, in case kamu di luar negeri, kamu bisa akses dana itu. Yang kedua, selain dari rekening lain, kamu bisa manfaatin tabungan berjangka yang ada di bank kamu itu. Contoh ya, kamu gajian biasa di bank A. Nah, tapi bank A itu bisa ada buka rekening berjangka. Dan kapanpun bisa diambil dananya tanpa ada konsekuensi penalti ataupun kena biaya. Nah, kalau seperti itu juga oke teman-teman. Jadi ada sebagian dana yang kamu alokasikan masuk ke dalam tabungan berjangka itu. Dan tidak boleh diambil kecuali kondisi darurat. Tempat ketiga yang mungkin boleh jadi opsi untuk dana darurat adalah emas ataupun logam mulia. Ini dulu orang-orang pakai teman-teman ya. Di zaman 70-an, 80-an, 90-an banyak banget orang pakai. Karena ada pengaruh juga ya, harga emas masih lebih affordable juga kali ya. Tapi emang itu kebiasaan orang lama juga untuk collecting gold. Nah, kita generasi baru juga boleh banget meletakkan sebagian dana darurat kita dalam bentuk emas liquid. Buat apa sih? Untuk jadi hedge fund terhadap inflasi. Jadi dana kamu nggak hanya kegerus setiap tahun ya habis gara-gara inflasi, tapi bisa maintain value-nya karena dia dalam bentuk emas. Selain dari itu ya teman-teman, emas juga relatif aman ya. Paling bahayanya hilang aja gitu. Tapi kalau disimpan dengan baik, even though terjadi sesuatu, let's say amit-amit ada kebakaran. Emas itu paling meleleh ya teman-teman ya. Tapi kalau meleleh pun bisa dijual lagi ya, masih ada value-nya. Beda dengan uang kertas. Kalau uang kertas begitu kena api, ya sudah hilang, sudah hangus. Jadi in a way emas itu lebih tahan banting ya, tapi nggak buat dibanding-banding ya. Ya, lebih kuat juga secara fisiknya dan lebih bisa reliable atau jangka panjang. Ya sebenarnya masih banyak sih, kita bisa taruh dana darurat kita di macam-macam instrumen ya. Cuman paling beberapa prinsipnya teman-teman. Satu, value-nya nggak terlalu naik turun, karena kan ini kan dana buat darurat ya, jadi jangan sampai tiba-tiba sehari harganya tinggi, hari berikutnya harganya jatuh banget. Nah itu kan bisa hilang tuh dana kita ya. Yang kedua itu relatif aman tapi bisa diakses satu orang lainnya. Jadi in case kamu kepikiran instrumen lain yang bisa kamu taruh dan darurat kamu, contoh misalkan, prefer ambil US dollar misalkan ya, dan simpan di manalah gitu, sebagai dana darurat. In case you trust in US dollar ya boleh aja nggak apa-apa. Oke, tapi prinsipnya sih teman-teman nilainya jangan terlalu banyak naik turun ya, sama bendanya itu reliable dan bisa diambil kapan aja kita butuhkan. Jadi liquid kapan aja. Nah, contoh lain dana darurat yang alokasinya kurang bijaksana ya, kalau menurut aku pribadi ya, itu kalau taruh di properti. Properti itu tempat yang bagus untuk jangka panjang teman-teman ya, sekitar 3-5 tahun dan lebih itu bagus sekali. Tapi kalau kita ngomongin dana darurat ya, dana emergency fund, baiknya nggak ditaruh di situ. Dan karena kalau sampai dibutuhkan mendadak, kita nggak bisa cairkan dengan cepat. Pun kalau mau jual secara BU ya teman-teman, jual cepat ya, itu pun makan waktu loh. Ya prosesnya, administrasinya, notariatnya. Belum tawar-tawaran sama pembelinya, apakah pembeli bisa beli, apakah dia secara banknya lolos di KPR, dan segala macamnya masih lama teman-teman ya. Jadi kalau ada dana darurat, jangan letakkan dalam aset
properti, ataupun aset yang sulit dicairkan, ataupun yang naik turunnya sangat volatil. Kamu jawab ya, dan hopefully kamu ngumpulin dana darurat kamu buat tahun ini. Ingat, dana darurat itu 3-6 bulan dari pengeluaran fix kamu. Beserta dengan cicilan, hutang yang dibayarkan, dan sebagainya. Itu 3-6 bulan. So get ready di 2025 ini, siapin dana darurat untuk keluarga teman-teman ya, just in case something happens, kamu bisa ada cadangan. That's it teman-teman, in case ada usulan next mau bahas apa, boleh banget tulis di kolom komentar ya, Dr. Sarah bakal bahas, and wish you all a good day.